等一下啊。OK，好，欢迎大家参加今天的回答问题节目welcome teman-teman semuanya ke program menjawab hari ini. 很高兴能与大家在今天的节目上见面。senang banget ya bisa ketemu lagi sama teman-teman semua, menandakan kita semua sehat-sehat ya. OK，好，我会开始回答大家的问题。Saya akan mulai untuk jawab pertanyaan dari semuanya. 请等一下啊，saya sambil share screen. Saya pakai yang ini saja ya. OK， 好，我看一下班长给我寄的那个问题啊。Saya buka dulu pertanyaan dari teman-teman semua. 等一下。好，那我们开始吧。等一下啊。OK，pertanyaan dari Ibu Pitru, ya Ibu hadir hari ini masih susah bedakan nada 2 dan 3 ya. Oke, itu saya paham ya. Mungkin hari ini teman-teman yang hadir juga merasakan kendala yang sama. Bahkan saya pernah lihat beberapa guru China ya bikin tutorial gitu ya untuk Hanyu Pinyin. Mereka juga mengakui bahwa nada 2 dan 3 memang agak sulit dibedakan ya, terutama kita masih belum terbiasa. Jadi saran saya tidak ada cara lain selain memang latihan terus ya. Cuman saya berusaha bantu teman-teman. Pertama, latihannya pakai tangan. Terus yang kedua, seperti yang teman-teman sudah hafal, saya rasa ya untuk tanda-tandanya, nada 2 itu kan dia naik ya, tandanya, maksudnya tanda nadanya naik ya. Nada 1 kan begini, 2, 3, 4. Nah, 2 dan 3 ya, kalau 4 kan spesial banget selalu saya bilang, oke, dihentak. Nah, teman-teman mungkin sudah sangat hafal. 2 itu naik, naiknya juga smooth, gantung di atas gitu. Misalnya contoh, saya bahas sedikit ya, 2 dan 3. Tapi tetap benar-benar teman-teman harus misalnya download aplikasi, terus latihan dengar, itu memang sangat membantu gitu ya. Membedakan, oh nada 2 itu seperti apa. Cuman pas didengar, latihan dengar dari aplikasi yang ada, teman-teman cocokin, oh Laoshi bilang ya nada 2 itu naik gantung di atas. Memang ada beberapa teman-teman yang sudah rekam ke saya ya, cara baca yang latihan Hanyu Pinyin kita. Saya memang melihat koreksinya di nada 2 dan 3. Jadi 2 itu dia gantung di atas. Ingat selalu gantung di atas. Jadi kalau enggak ya bantu dengan tangan ya. Misalnya kita ambil contoh sien, sien, jadi dia gantung di atas gitu. Kalau 3, kan sebenarnya ayun fullnya sien, sien. Nah, cuma kalau dia di belakangnya, kalau teman-teman masih ingat di belakangnya ada huruf lain, dia bacanya separuhnya. Sorry, ini hapus ya. Bacanya separuhnya, jadi sien, 比如说 Xian Ming, Xian Ming, jadi kan arah belakangnya ada Ming, jadi dia baca separuh, memang turun. Kalau 2 naik, Xian, misalnya, 这道菜很咸, xian asin gitu ya. Nah, xian ada 2. 这道菜很咸. Butuh waktu teman-teman ya, perlu dilatih terus, sama memang butuh teman-teman latihan dengar lagi ya. Sama ya, semua tips saya sudah keluarin ya, saya sudah pikirin bagaimana cara supaya teman-teman bisa lebih cepat. Tidak ada cara instan, tetap harus latihan dengar, dengar, dan dengar ya. Jadi bagi teman-teman yang suka nonton, menurut saya itu satu sangat membantu. Pertama, teman-teman nonton karena kesukaan ya, maksudnya enjoy, plus telinganya terlatih. Kalau memang nggak suka nonton, saran saya ya lagu ya. Kalau masih tetap nggak suka, cari sesuatu yang suka. Jadi memang nggak semua orang sama ya. Kayak saya, ya semua lagu saya bahasa Mandarin. Kalau saya nonton pun saya memilih bahasa Mandarin gitu ya. Nah, tapi kan tidak terpungkiri teman-teman ada yang memang saya nggak suka, tapi memang ya saya mau belajar. Ya sudah nggak apa-apa. Cari sesuatu yang memang teman-teman menarik perhatian teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman cari. Kalau nggak kita belajar sesuatu pasti bosan, terus pasti merasa aduh susah gitu ya. Nah, cari sesuatu yang menurut teman-teman, oh ya saya bisa jalanin, saya suka itu sih.
pertamanya ya, walaupun hal yang sangat simpel. Misal contoh beberapa waktu lalu saya kasih cerita kalau teman-teman masih ingat ya, eee, Li Qi, Tao Qi Bao, masih ingat ya yang dari YouTube. Nah, itu kalau misal teman-teman, oh suka nih, kayaknya lumayan ya, ceritanya pendek, terus nggak terlalu susah. Nah, kalau itu suka, puterin itu aja. Menurut saya sambil puterin, kita sambil ngapain, saya rasa sih otak kita menangkap ya. Ya, tapi nggak butuh, maksudnya butuh prosesnya lumayan, nggak cuman sehari 2 hari langsung jago, ya enggak ya. Jadi untuk susah beda nada 2 dan 3 itu ya saya terus memikirkan bagaimana cara supaya teman-teman bisa menguasai nada. Pertama dari kalau PR, dilatih. Latih baca, itu paling penting. Jadi nggak cuma dikerjakan, terus dihafalin, tapi dibaca, dipahamin. Itu ya. Terus saya paham sih ya, teman-teman nggak punya lingkungan, jadi berasa kayaknya lingkungannya keluar dari sesudah kelas kita, kayaknya udah nggak ada yang ngomong bahasa Mandarin. Nah, salah satunya ya kita menciptakan lingkungan itu, kendalinya di kita. Jadi teman-teman boleh putar YouTube sambil ngapain gitu ya. Itu menurut saya oke juga, melatih telinga kita. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua. Oke, ini komen ya, cara Laosu sudah sangat membantu, cuman mungkin kita yang kurang latihan. Maaf ya, 没关系, saya paham ya. Teman-teman kan nggak cuman ikut kelas, tidak ada kegiatan lain, tapi teman-teman punya kegiatan lain. Justru yang tadi saya pikir, misalnya teman-teman lagi ngerjain apa, diputar aja YouTube-nya. Kalau memang misalnya fasilitas di rumah ada ya, putar aja audio atau apapun itu, walaupun saya nggak paham sih dia ngomong apa, tapi kita menciptakan bahasa itu di telinga kita jadi familiar. Itu menurut saya ya. Jadi kita memang nggak punya lingkungan, tapi kita perlu ambil kendali, kita ciptain sendiri. Mau nggak mau ya, kalau kita menunggu ada lingkungan sampai kapan? Kecuali kita pindah ke China ya. Nah itu, jadi teman-teman perlu ambil kendali ya. Ini dari Ibu Piyen. Nggak apa-apa, saya rasa kurang latihan, saya paham ya. Banyak juga yang bilang, Laoshi saya mending ikut live daripada dengar rekaman. Ya, saya juga paham ya. Nah, justru kalau misalnya ikut live, terus oke, saya mau putar rekaman, tapi kayaknya nggak pernah ada waktu. Puterin aja, sampai teman-teman ngapain. Tapi ya kayak seolah-olah teman-teman di China kan ya, ada bahasa Mandarinnya nih yang jadi samping-sampingnya. Itu kan kita menciptakan lingkungan yang ada audio bahasa Mandarin. Menurut saya itu. Atau film lah, terserah, bebas. Yang penting teman-teman enjoy. Tidak merasa, aduh kayaknya saya nggak suka. Nah itu. Jadi teman-teman perlu cari sesuatu yang suka ya. Oke, saya pertanyaan berikutnya dari Juliana. Ni 几时给他打电话可以吗，老师？Ya, kemarin mungkin saya sudah ada jawab di kelas ya. Jadi, 几时 ini sebentar, saya tulisin untuk teman-teman semua. 几nya ini, 时nya 时候的时. Kalau dari ini aja, 几时, teman-teman masih ingat nggak? Ini sebenarnya kita udah pelajari. Nah, tapi secara umum kita biasa bilang kapan itu adalah 什么时候, ya, 什么时候, ya nggak? Kita ada satu istilah ini gitu ya, 什么时候. Nah, terus 几时 saya memang nggak salahkan ya. Bentar. Mungkin di kehidupan sehari-hari jarang udah dipakai 几时. 几时 biasa ditaruh di puisi. 明月何时有？把酒明月几时有? Saya nggak tahu teman-teman penyuka lagu Teng Lijun nggak? Teresa Teng. Nah, dia ada satu lagu, mohon maaf ya, saya lupa judulnya, tapi dia ada kata-kata ini. 明月几时有? 明月, saya tulis ya. 明月. Kalau yang suka pasti tahu. 我忘了是什么那个歌的名呀, judul lagunya. 歌名, 明月几时有? Oh, 但愿人长久. Ya, kalau yang suka pasti tahu. 明月几时有? Saya juga agak-agak lupa liriknya, tapi dia ada kata ini.
Mingyu ji shi you gitu ya. Mingyu itu artinya bulan purnama. Ming dari terang gitu ya. Mingtian de ming, ming artinya terang gitu. Terus yue-nya bulan, ya. Mingyu ji shi you. Jadi bulan purnama kapan ada? Ya, ini artinya kapan. Sama dengan shema shihou. Cuman gitu ya, Pajiu wen qingtian ya. Jadi tanya ke si langit gitu ya, kapan sih bulan purnama ada. Jadi ini puisi yang dibikin oleh puisi lama gitu, terus dipakai kata-katanya dinyanyikan oleh si Teng Lijun. Nah, kita ada jishi. Jadi saya nggak sepenuhnya bilang oh nggak boleh, boleh. Cuman kehidupan sehari-hari kita sudah tidak pakai jishi, kita pakainya shema shihou banyak kan, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang saya boleh pakai jishi nggak? Ada beberapa orang paham, ada beberapa orang nggak paham ya, takutnya gitu. Tapi boleh ya, jishi itu artinya shema shihou. Mingyue jishi yo. Jadi Pak Jiu Wen Qingtian ya, Ibu siapa tadi yang chat ya sebentar. Oh, Ibu Liu Liying ya, Ibu suka lagu Teng Lijun mah? Ni喜欢邓丽君的歌是吧？Jadi suka lagu Teresa, pasti tahu ya. Kapan sih bulan purnama ada gitu ya? Pak Jiu Wen Qingtian. Jadi sambil minum arak, tanyalah sama si langit. Qingtian itu langit ya. Jadi menanyakan kapan sih ada bulan purnama, artinya kapan sih ada hal-hal yang bagus akan terjadi seperti itu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Sebentar, sebentar. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dua hari yang lain dari Pak Martinus ya. Pak Martinus ikut. Lalu pada halaman 30 ada kata pumen, artinya apa? Pumen artinya department. Sebentar. Saya balik dulu ya. Sorry. Ujian. Ini boleh saya hapus sambil teman-teman screenshot ya. 对，但愿人长久，但愿人长久。Sebentar, saya tulisin ya bagi teman-teman yang hobi dan suka lagu. 但愿人长久. Oh, mungkin teman-teman screenshot aja ya. Saya buka halaman baru lebih enak. Nanti saya jelasin juga 但愿人长久是什么意思。好了吗？我可以删除吗？ Saya boleh hapus? Oke, boleh ya. 可以，好的，谢谢。Sebentar ya. Tadi oke, 但愿. Kita udah belajar 但愿, benar nggak? Masih ingat nggak di lesson berapa? 但愿人长久. Ternyata banyak juga yang suka lagu Tang Lijun ya. 但愿人长久. Oke. 但愿人长久. 但愿是什么意思？还记得吗？ Masih ingat kita ada di lessonnya kita juga. Artinya semoga. Sama dengan siwang ya, sama. Ren orang, 长久 itu artinya everlasting ya. Jadi apa ya, bisa selama-lamanya gitu. Abadi, yes. Mungkin saya boleh kasih kata abadi. Ya, dia berharap si kita gitu ya, orang-orang, hubungan orang-orang juga bisa abadi, tapi ternyatanya enggak ya. Di dunia ini tidak ada yang abadi ya, semuanya berubah setiap detik. Jadi ini adalah kayak suara hati lah ya, bahwa ternyata kita ini detik sekarang, terus detik berikutnya sebenarnya sudah ada perubahan gitu ya, cuma kita nggak menyadari saja. Jadi ini sebenarnya kayak orang apa ya, isi hati bahwa ya kita berharap semuanya abadi ya. Kayak sekarang kita punya keluarga happy segala macam, kerjaan bagus ya, kita berharap itu berlangsung selamanya. Tapi sebenarnya tidak ada yang abadi ya. Oke, 人生无常. Ini lawan katanya ya. 人生无常. Artinya apa? 人生
长. 人生 itu kehidupan manusia. Manusia, orang, gitu ya. Sheng ini dari hidup. Hidup manusia, hidup orang. Wu artinya tidak. Chang ini artinya berlangsung terus seperti itu. Artinya tidak ada yang abadi ya. Dan Sheng Wu Chang. Hidup tidak ada yang abadi. Biasanya dipakai misalnya ada berita duka, kita boleh bilang bahwa 人生无常, 就是这个. Orang kalau suka bilang apa kata-kata istilah, nah teman-teman akan paham. Artinya 人生无常, maksudnya kadang-kadang kita terima berita orangnya masih muda, benar nggak? Terus sudah menghadap yang maha kuasa. Jadi biasanya kita akan bilang 人生无常 gitu ya. 就是这个句子. Jadi hidup itu tidak abadi. Ya. Makanya ada judulnya semoga semuanya bisa abadi, tapi ternyata enggak ya. Kayak teman-teman mungkin tahu cerita Deng Lijun, 他可能有很多失望的事情ya, mungkin dia ada banyak kekecewaan. Detailnya mungkin kita nggak pernah tahu ya. Oke, silakan di screenshot. Jadi 但愿人长久, teman-teman kalau suka boleh nyari judul lagunya ya. Oke. Kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya ya. Tadi Pak Martinus, oh iya bahas Puman, 好吧? 我差点忘了 ya, sampai lupa. Silakan di screenshot dulu. Saya akan lanjut ke Puman. Puman sebenarnya mungkin teman-teman sudah dapat dari modul ya. Nggak apa-apa. Ini karena ditanyakan, saya bahas sedikit. Oh iya. Lagu 2 minggu mau diterjemahkan. Oh ya, yang kemarin yang saya kasih lagu ke teman-teman ya. Oke, semoga keburu. Halo, Ma. Sebentar. Sambil saya tunggu teman-teman screenshot. Halo, Ma. 好了，好的，谢谢啊。再来是 saya hapus dulu ya. Tadi ada Puman department. Kalau teman-teman merasa cara hafalin Puman gimana ya? Pu, ini adalah bagian. Men, kalau sendiri ya. Kalau sendiri men artinya pintu. Pumen digabung jadi department. Jadi kalau teman-teman pikir-pikir, kayaknya masuk akal juga ya, bagian, terus per pintu. Jadi department di sebuah instansi, di kantor, dan segala macamnya namanya Pumen ya, department. Saya lanjut dulu. Pumen, 然后 department ya, Pak Martinus hari ini ikut. Saya lanjut lagi, pertanyaan berikutnya. Oke, ini Ibu Airin. Ibu Airin ini komen ya. Itu yang sudah saya jalankan, cuma ingat yang baru, lupa yang lama. Oh, mungkin yang kemarin saya minta teman-teman latihan bikin kalimat di rumah. Terus kata Ibu Airin, saya sudah jalankan, cuma ingat yang baru, lupa yang lama. Teman-teman sama? Ingat yang baru, lupa yang lama? Ya, sambil teman-teman ada yang kalau mau yang screenshot ya. Sama ya. Ini ada Ibu Herliana. Sama, oke, sebentar. Saya balik dulu. Ya, itu memang hal yang wajar ya. Mungkin teman-teman berpikir, kok saya hafal? Karena basic. Jadi kalau teman-teman bangun rumah, pondasinya itu bangunnya lama nggak? Saya rasa kalau bangunnya lama, pasti bagus ya. Jadi teman-teman mungkin paham logika ini gitu. Jadi pondasinya kita kalau memang kokoh, ke depannya itu enak, bangunnya mudah, terus rumah ini nggak runtuh. Nah sama, dulu awal-awal saya belajar ya boleh dikatakan saya tiap hari review. Saya tiap hari buka kamus, saya tiap hari ulang. Terus baca artikel. Jadi kalau ketika baca, kita lupa, oh ingat lagi. Baca, lupa, ingat lagi. Kayak gitu. Tapi itu berlangsung berulang-ulang sampai mungkin teman-teman bilang jam terbang ya, sampai 10.000 jam.
ya 10.000 jam. Nah, itu yang membentuk pondasinya kokoh sehingga kita hafal gitu ya. Nah, untuk kedepannya pengembangannya misalnya kayak sekarang saya masih baca artikel. Nah, baca artikel pasti mungkin kita ketemu lagi istilah baru. Oh, ini. Nah, tapi 90% bahkan 98% kita atau 100% sebenarnya udah kuasain ya karena memang perbendaharaan kata dari sebelumnya. Kalau lupa ya memang perlu diulang lagi ya. Saya paham sih ya, itu wajar banget kayak gitu ya. Oke, pumen untuk ini kan karena ditanyain, saya lupa tadi tanya. Teman-teman bikin kalimat pumen bisa nggak? Coba, saya mau ambil 2 kalimat. Jadi sambil teman-teman, ya udah ada yang tanyain, kira-kira teman-teman bisa bikin kalimat simple pakai pumen. Saya akan ambil 2 ya, teman-teman silakan. Karena saya cuma bisa lihat chat yang terdekat ya. Oke, sebentar. Sambil saya lihat teman-teman bikin kalimat, yang simple aja, nggak usah panjang-panjang. Saya cuma mau tahu teman-teman bisa pakai nggak kata puman. Ini ada, sebentar saya scroll ke atas ya, sambil nunggu teman-teman bikin kalimat. Hari ini pertanyaan nggak banyak ya, jadi kita agak santai juga. Dari Ibu Sumarni, 老师孝子爱日artinya apa? Yang saya tahu ya Bu, 孝子 itu adalah anak yang berbakti. Ai itu cinta. Ri di sini sebenarnya matahari ya. Ri 就是太阳的意思. Nah, jadi 孝子爱日 artinya kita sangat menghargai masa-masa kita dengan orang tua. Kayak mungkin teman-teman yang punya mama, punya papa, punya orang tua masih ada, itu menurut saya satu satu berkat yang perlu kita syukuri karena kita masih punya kesempatan untuk berbakti sama mereka. Kayak mama saya masih bersama saya gitu ya. Kalau papa saya sudah nggak ada. Nah, jadi itu yang kita syukuri artinya kita sangat menghargai ya, sih bisa bersama dengan mereka, kita bisa melakukan hal-hal yang untuk kita berbakti sama mereka. Itu namanya 孝子爱日. Ya. Oke, sebentar. Nanti saya tulisin kalau teman-teman mau ya. Oke, ada yang bikin pumen, 我看一下。我在部门了, Stephanie, terlalu pendek ya. Saya di department gitu ya. 我在什么部门 mungkin boleh ditambahkan ya. Misal, ya saya ambil 2 ya. Kebetulan cuma 2 yang set. Sebentar. Misalnya, 我在apa ya? Purchasing, contoh ya, 采购部门, saya di bagian purchasing. Namanya lupa. 采购 ini adalah purchasing ya. Artinya saya di bagian department purchasing. Kenapa saya hilangkan le-nya? Teman-teman ada yang bisa kasih saya penjelasan nggak? Kalau Stephanie kan bikin kalimatnya 我在部门了. Dia ada le. Terus saya hilangkan le-nya. Gitu ya. Kenapa kira-kira? 为什么? Okay. 为什么? 知道吗? Kalau contoh. Pasti teman-teman bertanya, beda apa sama ini? Ya, bentar ya. Sorry teman-teman, saya cuma ambil 2 kalimat ya, kalau nggak kita nggak keburu bahas lagu. 我在家了. Kalau kalimat ini oke. Yuk, saya ajak teman-teman untuk mengkoreksi kenapa saya nggak pakai le. Padahal saya tambahin juga ya, 采购. 采购 itu purchasing, pembelian. Yes, teman-teman tadi ada yang sedang berlangsung jadi nggak pakai le. Oke. Le-nya diartikan sudah sampai, ada Pak Sunarto sama Bu Farida ya. Karena ada Cai. Stephanie jawab sendiri. Bukan, 不是. Pumen ini department. Departmentnya adalah benda abstrak sebenarnya. Department, misalnya bagian purchasing, bagian finance,
itu abstrak nggak? Abstrak. Pumannya kita bisa pegang nggak? Nggak bisa. Benar nggak? Tapi kalau jia, rumah, benda konkret, kita bisa pegang. Seperti itu ya. Jadi, 我在采购部门 artinya saya di department purchasing, artinya saya bekerja di department purchasing, benar. Dan itu adalah sesuatu yang abstrak, sehingga nggak pakai le. Gitu ya. Nah, tapi kalau 我在家了 berarti saya di rumah. Rumahnya adalah sesuatu yang kita bisa pegang, makanya pakai le. Seperti itu. Terus kalau sedang berlangsung, ya 不是, karena ini benar-benar menyatakan ya dia bekerja di department purchasing, seperti itu ya. Ini satu kalimat yang saya ambil. Saya lanjut kalimat kedua dari Ibu Judi. Sebentar, saya perlu scroll agak lama. 我儿子坐在健康部门. Oke, ya. Teman-teman boleh bantu saya koreksi. 我儿子坐在健康部门. Kalau teman-teman bisa koreksi kalimat ini, kalimat-kalimat bawahnya saya rasa nggak perlu saya koreksi lagi ya. Oke, pumannya saya hapus. Biar jadi satu halaman aja ya. Ibu Judi kasih kalimat 我儿子坐在. 坐nya ini bekerja ya Ibu. 坐在健康部门. Benar nggak, Bu? Yang saya nangkap maksudnya bekerja di departemen kesehatan gitu ya. Oke, belum ada balasan, nggak apa-apa. Ini kalau dia sebentar, ada ya chat masuk. Sebentar. Ya, anak laki-laki saya bekerja. Oke, cuanya adalah kung cuo. Perlu apa namanya frase yang lengkap ya. Kalau cuo doang kita butuh objek. Sedangkan 在健康部门 ini adalah keterangan tempat ya di mana dia bekerja. Berarti 我儿子在健康部门工作. Kita perlu tambahin 工作 bekerja. 工作 ya, ada terbalik ya posisinya ya. Ya, sisi yang belakangan teman-teman ada jawab ya, ada John. Pak John ya, saya 我儿子在 我儿子在健康部门工作. Pak, John-nya masih ke belakang ya. Kalau Ibu Picu, 我儿子在什么什么部门工作, artinya ya benar. Anak saya bekerja di departemen bla 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 ya. Tinggal teman-teman isi sendiri departemennya apa. 健康 ini kesehatan. Ya, oke. Oke ya. Saya menjawab pertanyaan Yudi. 健康 ini kesehatan. Saya lanjut Ibu Herlina. 我有在采购部门. Ibu mau ngomong kalimatnya apa ya, Bu? Maksudnya? Saya tunggu ya, karena ini apa namanya bahas kalimat yang saya tulis sekalian biar kita kelar. Oke, mungkin sinyalnya agak ngadat ya, belum masuk chattingannya. 好，没关系. Saya coba baca kalimat berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Bu Pimei. 老师，因此 jarang digunakan, biasanya paling tepat untuk menjabarkan kata 因此 di situasi apa saja. 谢谢. Oke, Ibu Pimei. 因此 Oke. Ya, sebentar saya hold dulu ya. Pernyataan Ibu Herlina udah masuk. Saya mau masuk di departemen purchasing. Mau masuk di purchasing department. Maksudnya mau bekerja, gitu ya. Benar nggak maksud saya? Kalau benar berarti 我要在采购部门工作. Bukan 我有在, 不是我要在 ya. Jadi saya mau bekerja di department purchasing. Saya hapus ini ya. 我要 mau 在
采购部门 terus kata kerja. Jadi formatnya akan seperti itu selalu, teman-teman. Yang format ini teman-teman boleh hafalin ya. Saya mau. Di mana, terus kata kerja. Kalau ada 在 itu selalu tarik belakang baru kata kerja ya. 我要在采购部门工作. Saya mau bekerja di Department Purchasing ya. Oke. Itu dua kalimat. Kalau teman-teman yang penasaran kalimatnya benar apa enggak boleh chat saya pribadi ya. Tapi saya lanjut dulu. Tadi 因此 ya, pertanyaan 因此. Yuk, silakan di screenshot dulu. Nah, satu lagi, tadi saya mau bilang, 健康部门 ini Departemen Kesehatan. Biasanya ya, kan kita mentranslate si Departemen Kesehatan, maksudnya departemen yang ada di negara. Biasanya kita akan bilang 卫生部门. Jarang pakai 健康部门ya. Tadi saya koreksi formatnya. Sekarang saya koreksi dulu ya penggunaan kata 卫生部门. 卫生, teman-teman masih ingat nggak? Kebersihan. Nah, tapi 卫生部门 ini artinya Departemen Kesehatan. Kayak WHO, teman-teman tahu WHO ya. Nah, WHO itu translate-nya adalah 世界卫生组织. 卫生nya ini, 卫生组织 ya. Oke. Screenshot dulu, nanti saya tulisin 卫生部门, hurufnya yang mana ya. 健康部门 mungkin teman-teman dalam kondisi darurat, saya tahu nih, 老师 artinya Departemen Kesehatan. Nah, cuman jarang banget pakai istilah ini gitu ya. Tadi kan saya koreksi formatnya, biar teman-teman nggak bingung. Nah, 卫生部门 ini yang apa ya, kata yang memang biasa dipakai ya. 卫生组织, organisasi. Jadi WHO. Dia pakai 世界卫生组织, disingkat 世卫. Kalau teman-teman sering nonton berita pasti tahu ya. Oke, 好了吗? Sudah di screenshot, 我可以删除吗? Saya boleh hapus? Kei. Oke, 谢谢 Liana. Saya hapus dulu ya. Kalau bahasa Mandarin mau dibahas, nggak selesai-selesai ya. Sebentar. Tadi 世界卫生组织 WHO. 世界 adalah dunia. 卫生组织 keluar nggak? Oke, 等一下. Bentar ya. Kenapa nggak keluar ya? 现在出来吗？真的，OK， 出来了吗 ？OK， 世界 ini dunia, 卫生组织 世界 dunia, 卫生 ini adalah kebersihan sebenarnya ya. Tapi dia meliputi kesehatan, kebersihan, segala macam. Terus 组织 adalah organisasi. WHO. Ini dunia ya. Nah, disingkatnya, waduh panjang banget ya, Laoshi ya. Disingkatnya adalah ini. 世卫组织. Jadi pakainya cuma ini, terus 组织 organisasi ya. Organisasi WHO. Ya, 组 itu adalah, itu adalah grup. Oke. Organisasi 组织. Oke ya. 世界卫生组织 atau disingkat 世卫. Saya nggak tulis ulang ya, karena saya lingkari, jadi biar cepat. 世界卫生组织. Jadi kalau teman-teman mau translate Departemen Kesehatan, pakainya ini ya, 卫生部门, coba secara resmi. Oke, saya lanjut tadi 因此, 对吗? 因此, memang kata-kata yang agak advance ya. Mungkin teman-teman jarang dengar, biasanya 因为 gitu ya. 因此 ini oleh, karena,
itu atau oleh karena ini, bebas nggak masalah. Ya, jadi misalnya ada apa, terus oleh karena itu saya bla bla bla. Sebenarnya sering dipakai sih ya. Cuman mungkin kalau bahasa Mandarinnya nggak terlalu advance, orang jarang banget pakai kata ini. Biasa 汉语的发音有点难，因为tapi itu 因为 karena ya. Kalau 因此 oleh karena itu, 因此我要多多在家里练习。saya benar-benar harus banyak-banyak latihan di rumah. 因为misalnya 汉语的发音有点难, ya saya kasih kalimat ya. Sambil teman-teman boleh screenshot, ini saya hapus saja. Ini, 汉语的发音有点难。汉语的发音有点难，因此 oleh karena itu, oleh karena ini juga nggak apa-apa ya. Ini saya hapus saja. 因此 oleh karena itu maksudnya oleh karena si pronunciation-nya sangat susah gitu ya. 因此我要多多 tempat saya nggak cukup. 等一下，对不起，多多在家里 ya nggak cukup. 真抱歉，不好意思啊。多。Ya, ini satu. Terus saya tulis lagi di bawah sini aja ya. 汉语的发音有点难, koma. Ini saya hapus saja ya, teman-teman kan sudah tahu. 因此我要多多在家里练习。练习 artinya apa? Yuk, saya undang teman-teman untuk menuliskan Hanyu pinyin dari kalimat saya. Boleh? Kan saya baca ini. Ya, 练习 latihan. 谢谢 Farida ya. 汉语的发音有点难. Teman-teman, saya tidak tulis dulu Hanyu pinyin. Saya undang teman-teman untuk latihan. Hari ini teman-teman yang ikut ya. Sambil yuk latihan yuk. Misalnya nanti ketemu orang ngomong kalimatnya begini. Saya langsung bisa tahu nih Hanyu pinyinnya berapa. Bagaimana gitu ya, seperti apa. Yuk teman-teman silakan bantu di chat aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya tunggu sebentar. 因此我要多多在家里练习. Nadanya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting pinyinya dulu nih. 汉语的发音有点难，因此我要多多在家里练习. Anggap kita lagi dikte. Oke, chattingan belum masuk ya. Sepertinya teman-teman masih mengetik ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, 汉语的发音有点难，因此我要多多在家里练习。没有。Ya, artinya itu benar. Tapi saya undang teman-teman untuk menuliskan Hanyu pinginnya. Ya, sudah ada yang masuk ya. Oke, ya. Sebentar ya, Hanyu. Fine. Oke, teman-teman boleh cek sendiri ya. Fine, yo. Tier. Tiernya 3 ya. Nan. Ini ada R ya, teman-teman. Oke, 清楚啊。因此 coba cek pronunciation-nya ada yang salah nggak? 我要 Totonya 2 kali. Ini saya ini ya.
多多在家里练习。练习。Oke, dicek benar semua. Oke, 因此我 tuonya pakai DUO ya, mungkin ada yang salah ketik. Yao-nya pakai YAO ya. Saya nggak cek satu-satu, teman-teman cocokin. Ada yang sudah benar, banyak kan sudah benar. Berarti ini udah jadi Hanyu Pinyin expert. Sudah bisa sebenarnya ya, teman-teman masih suka merendahkan hati, bilang bahwa masih sulit. Oke. 呀，因此我要多多在家里练习。好了，lumayan ya teman-teman bisa sambil latihan kasih apa Hanyu Pinyin yang benarnya. Benar semua ya, saya rasa ya, karena udah sering fungsi. Ya. Oke, saya coba scroll ke atas ya. Bentar saya cek. Oke sih, semuanya rata-rata benar. Yang nggak ngechat berarti juga bisa kasihkan ya. Jadi nggak tertukar-tukar lagi D sama T, terus apalagi ya? Zai udah pasti hafal lah ya, ZAI. Terus Fain, YIN ya. Saya rasa udah benar semua. Oke, silakan di screenshot dulu. Kita masih ada 2 pertanyaan. Nah, terus saya berusaha bisa bahas teks lagu yang kemarin saya kasih. Saya udah bikinin buat teman-teman sih, nanti tinggal screenshot. Cuma saya bahas sedikit ya, biar teman-teman tahu, oh ini maksudnya apa. Halo, Ma. Nah, artinya apa? Hanyu de fayin you dier nan. Fayin ini adalah pronunciation. Fayin pronunciation. Ya, lafalan. Fayin, silakan dicatat ya. You dier nan, agak. You dier ini kan agak, nan, sulit. Jadi misalnya teman-teman bilang, oh ya, pronunciation-nya si bahasa Mandarin agak sulit. Ince, oleh karena itu, itunya ini gitu ya, sebabnya. 我要多多在家里练习. Saya mau banyak-banyak latihan di rumah. 在家里练习, 练习 adalah kata kerja, jadi ditaruh di belakang sesudah 在. 在家里 di rumah, terus baru kata kerja. Latihan ya. Oke, sampai sini cukup jelas. Lumayan ya, bisa latihan kalimat, bisa dapat kosakata baru. Halo Ma, halo Ma. Semoga teman-teman bisa dapat pembelajarannya. Oke, 谢谢 Ibu Lili. 好了呀，好，那我就删除啊，saya hapus. Ya, masih ada 2 pertanyaan berikutnya. 等一下。Yang ditulisin kepanjang. Saya mau tanya, apa artinya Bieku mau Haozi? Kebalik ya kayaknya ya. Harusnya ini yang saya tahu. Coba. Mau ku Haozi. Z-nya bisa dibaca nada 5, kadang-kadang orang baca nada 3. Nada 3 masih ingat nggak? Erzi de zi, anak ya. Oke. Dari kata-kata ini sebentar ya, saya kasih arti dulu. Haozi itu adalah tikus sebenarnya, sama dengan laoshu. Cuma dia punya, keren ya, si tikus punya istilah lain adalah haozi. Haozi itu tikus. Mau adalah, masih ingat? Masih tahu? Mau adalah apa? Kucing. Ku artinya nangis ya. Nangis. Yes. 等一下。Nangis. Ya, ku. Mau ku haozi. Ini sebenarnya satu istilah ini artinya pura-pura baik hati. Tikus
sama kucing itu kan nggak mungkin bisa bersatu ya, selalu musuhan, benar ya? Bahkan di film-film, di film kartun pun yang sudah mendarah daging di kita ya, teman-teman juga tahu, kucing sama tikus nggak bakal akur. Terus dari kalimat ini, teman-teman langsung bisa nebak ya, atau main Jerry. Kucing menangis si tikus, menangis itu menangisi maksudnya ya. Menangisi si tikus kan nggak mungkin banget, benar ya? Jadi ini maksudnya kita mau bilang bahwa orangnya itu adalah pura-pura baik hati. Pura-pura baik hati. Jadi nggak mungkin si kucing tuh nangisin si tikus gitu ya. Misalnya, oh tikusnya sorry meninggal, nah si kucing nangisin gitu. Nah ini satu istilah yang dipakai yang artinya jangan pura-pura baik hati gitu ya, pura-pura baik hati. Inyo, inyo yang mana ya Bu? Ibu Feni, inyo yang mana ya? Oh, yang kalimat sebelumnya ya. Eh, salah salah pemotongannya Bu. Jadi fine ya, fine itu pronunciation. 有点儿 agak 汉语的发音 fa-nya di atas. 发音 pronunciation artinya lafalan 有点儿 agak. Sudah oke, Ibu? Ya, fine pronunciation. Fa-nya di atas, terus nyambung ke bawah. Fine pronunciation 有点儿 agak. Sudah? Nan sulit. Oke, Ibu Feni sudah? 这个不是成语 ya, ini bukan 成语, ini adalah 歇后语. 歇后语, saya lupa ya. Beberapa minggu lalu kita belajar kan ya, 歇后语. Masih ingat 歇后语 artinya apa? Ayo, saya tagih loh. Yang mencatat. 歇后语 artinya lupa. Uang lemah. Ya, 歇后语 adalah kata-kata yang tidak diselesaikan. Tuh, xie ya Ibu Liu Liing. Jadi kalimat atau kata-kata yang tidak diselesaikan. Mau ku hao zi artinya, terus di belakangnya sedang harus ditambahin jia. Jia hao yi. Pura-pura baik hati gitu maksudnya. Jianya palsu. Hao yi. Hao yi ini niat baik. Jia ini adalah palsu. Biasanya, dan orang nggak selesaikan kalimat sampai begini. Orang cuma pakai satu kalimat begini. 小心猫哭耗子. Hati-hati ya, jangan-jangan orangnya pura-pura niat hatinya baik gitu. Nah, namanya mau ku hao zi. Ya, dipakai di kalimat, iya dipakai. Misalnya, 小心他可能 dia mungkin mau ku hao zi. Dan titik, orang nggak selesai, makanya disebut 歇后语. Dan dianggap orang yang diajak ngomong itu dia paham bahwa mau ku hao zi artinya jia hao yi, pura-pura niat baik. Ya, hao zi sinonim dengan laosu. Ya, hao zi sinonim dengan laosu, artinya tikus. Cuman kenapa saya artikan gini-gini biar teman-teman gampang untuk menghafal. Oh ya ya ya, logikanya adalah si kucing nggak mungkin tangisi si tikus gitu ya. Berarti pura-pura baik hati ya, jia hao yi. Halo mah, silakan di screenshot. Satu lagi ya kayaknya ya. 一别两宽 ，oke， 一别两宽 itu artinya 好聚好散。好了，我会给大家写，ini sudah di screenshot， 好了吗？好了，OK。
Ya, nggak berasa ya, kayak kita kejar-kejaran waktu ya. Xie xie. Saya lanjut dulu. Tadi ada 一别两宽. Nah, kalau ini Chengyu. Tapi Chengyu yang bahasa gaul ya. Ini ada titik ya teman-teman ya. Nah, saya kasih pinyin dulu. 一别两宽. Saya kasih arti dulu. Bie ini artinya berpisah. Oke, terus liangnya 2. Huan artinya lebar atau luas. Permukaan yang lebar atau luas. Nah, ini bahasa gaul yang muncul belakangan ini artinya tadi saya ada sebutin haoji, haosan. Oke. Sama ya. Hao. Saya kasih pinyin dulu. Haoji, haosan. Ji kumpul, san pisah. Sebentar. Kumpul. Ini apa? Satu peribahasa yang muncul ya di zaman sekarang. Kalau zaman dulu kayaknya jarang ya. Jadi teman-teman lihat, maksudnya orang itu jadi suami istri, cuman mereka bilang oh nggak cocok nih. Akhirnya mereka pisah baik-baik. Namanya ibie liang kuan. Ibie jadi berpisah gitu ya. Dan liang itu kan 2. Berduanya sama-sama luas gitu. Lebar artinya hatinya lebih leluasa ya, karena mungkin mereka bilang selama ini berdua disatuin gitu ya, dan nggak cocok. Namanya ibie liang kuan. Jadi satu istilah yang ibaratnya ya kalau memang udah nggak cocok kita pisah baik-baik. Namanya haoji haosan. Ju kan berkumpul. Jadi kita menjalani satu hubungan baik-baik. Ya sudah, pisahnya juga baik-baik, tidak berantem-berantem. Itu namanya haoji haosan. Seperti itu ya. Jadi kenapa saya bilang apa namanya istilah yang baru populer sekarang, karena zaman dulu kayaknya nggak terlalu ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah hal yang lumrah kita lihat, dan makanya muncul juga istilah kayak gini ya. Jadi artinya haoji haosan. Ini satu kata yang ya udahlah, kalau memang nggak cocok kita pisah baik-baik, itu maksudnya ya. Haoji haosan, ibie liang kuan. Kuannya luas, lebar. Oke, saya lanjut. Sebentar. Haozi itu bahasa Sandaran Mandarin ya, atau dialek Ibu Vivi ya. Haozi itu agak jarang dipakai, makanya dia dipakai untuk kayak istilah-istilah tertentu. Kalau kita sehari-hari kita tetap bilang laoshu, laoshu tikus ya. Laoshu. Ini, laoshu tikus. Sehari-harinya memang kita pakai laoshu. Dia bukan dialek, dia benar-benar bahasa Mandarin, cuman jarang dipakai dan nggak semua orang paham masalahnya. Jadi kalau kan sebenarnya bahasa, kalau kita ngajak orang ngomong dan kita paham dia nggak bisa sampai segitu, kita pakai yang sangat canggih juga buat apa, bener nggak? Jadi sebenarnya ya itu tadi satu istilah gitu. Nah, cuma saya translate haozi itu artinya laoshu. Laoshu ini sehari-hari kita pakai tikus. Ya, oke. Ya, bahasa sastra, bahasa apa namanya? Bahasa puisi lah ya, bahasa istilah gitu. Nah, laoshu yang sehari-hari kita pakai ya. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin juga ya. Semoga kejauh ya Ibu Vivi ya. Saya lanjut. Oh ya, sudah, berarti udah selesai. Kalau i tau liang tuan sama ya Bu, Ibu Rinawati, artinya kita pisah gitu ya. Hari ini kita putus hubungannya. Namanya i tau liang tuan. Cuma i tau liang tuan itu punya konotasi artinya orangnya marah-marah. Ya, 从此以后我们一刀两断. Berarti orang yang ngomong ini marah. Kalau 一别两宽itu orangnya nggak marah-marah karena dia mengandung makna haoji haosan, artinya ya sudah kalau memang nggak cocok kita pisah demi kebaikan masing-masing, seperti itu ya. Jadi 有点不一样, beda ya. 一刀两断. Oke ya.
Satu pack-nya apa ya, Amin? Satu pack untuk pack apa? Saya perlu kata bendanya supaya saya bisa jawab ya. Karena satu pack bisa untuk benda tertentu itu beda-beda ya. Oke, 好吧。还有时间吗？ Masih ada waktu nggak? Oke, masih ada 4 menit. Sebentar, saya sesuai saya kemarin bilang kalau kita keburu, saya mau share yang lirik lagu ya. Sebentar. Teman-teman bisa lihat ulang lagi lagunya di YouTube. Ya, mungkin saya nggak puterin ya biar cepet. Nah, ini ada saya sudah sesuai janji saya ya. Saya mau kasih ke teman-teman arti dari share screen saya kelihatan? Ya. Siap. 请等一下啊。Oke, ya sayang sekali ya ternyata screen-nya nggak bisa full. Sebentar. Nggak jelas juga. Nah, 好吧，没关系。Teman-teman boleh screenshot yang ada dulu. Ini tambahan ya dari kelas menjawab. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau mungkin boleh japri WA saya aja ya. Biar nanti kalaupun panjang. Soalnya gini, kalau panjang share nanti banyak bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Jadi bingung lagi kan, benar nggak? Nah ini yang kemarin teman-teman ada yang minta, lagunya bagus, tapi lebih bagus kalau ada artinya. Dan saya sudah cari lagu itu di YouTube yang ada translatannya nggak ketemu. Jadi ya sudah, saya bikin buat teman-temannya. Teman-teman boleh lihat, ini kelihatan nggak share screen saya atau perlu saya gedein dikit? Ya, cuman ya itu nanti kalau di grup takutnya banyak yang juga bertanya yang nggak ikut hari ini kan pasti bertanya, ini apa ya maksudnya ya? Oke, ya kelihatan ya. Nah ini sedikit saya coba bahas. Ya, 世界 itu dunia ya, 世界. Terus teman-teman lihat ada yang huruf yang saya blok, ca, ca itu artinya tiba-tiba ya. Jadi tiba-tiba terlihat, kan itu melihat, 之下, 乍看之下, 有点灰. Sebenarnya 有点灰 artinya agak abu-abu. Hui ini abu-abu ya. Nah, 世界乍看之下有点灰 artinya dunia ini terlihat sedikit kehilangan semangat ya. Warnanya abu-abu. Ya, lagu ini lagu lama, saya rasa ada puluhan tahun kayaknya ya. Waktu saya dengar lagu ini kayaknya saya masih SMP ya. Jadi udah lama banget. Teman-teman bisa lihat lagi lagunya di YouTube yang kemarin kita putar. Nah, artinya sih bagus ya. Sini teman-teman screenshot dulu. Silakan. Atau nanti ya saya share ya. Oke. 你微笑的脸有些疲惫. 微笑 itu artinya tersenyum. Oke, 微笑 itu tersenyum ya. Lian itu wajah. 有些疲惫 agak. 疲惫 itu lelah. Ya, saya sudah bikin translatannya juga sih ya. Ada kelelahan di wajahmu yang tersenyum. Nih, 微笑的脸有些疲惫. 再来是抬起头. Ini satu frase ya. 抬起头 itu angkat kepala. 天空 langit 就要 akan, ya kan? Akan 亮起来 terang. Oke ya, 抬起头天空就要亮起来. Terus saya lanjut. 不要放弃，等一下，不要放弃，不要 artinya jangan. Ya, sebenarnya ada translatannya ya, teman-teman bisa pelajari juga. 放弃 kayaknya kita sering pakai ya, menyerah, 放弃. 你的希望和期待，希望 itu harapan, 期待 adalah penantian. Ya, sedikit saya bahas ya, nanti teman-teman kalau terima filenya juga bisa lihat. Tapi mungkin lebih enak ya kalau misalnya dibahas. Oke, 再来 kita lanjut. 沙漠中的一滴泪. 沙漠 itu adalah gurun.
gurun pasir, namanya Shamo. Sha adalah pasir. Shamo 中的一滴泪 muncul ya. 一滴泪 itu adalah setetes air mata. Shamo 中的一滴泪, 中 adalah di, ya. Jadi setetes air mata yang ada di gurun 一滴泪. 化成绿洲的湖水. 化成 itu berubah menjadi sama dengan 变成 nah 变我要变成童话里你爱的那个天使 saya nggak tahu teman-teman tahu lagu ini nggak. Nah dia pakai 变成 ya ini tergantung komposer si apa pencipta lagunya ya kata-katanya tapi sama kok berubah 化成绿洲的湖水 绿洲 adalah oasis ya 绿洲的湖水 air danau ini ya 湖水 air danau 化成绿洲的湖水 oke 再来真心 sebenarnya banyak kosakata simple yang teman-teman bisa belajar dari lagu ini menurut saya bukan yang terlalu kayak kalau teman-teman tahu lagu Jeizhou Zhou Jierun nah itu banyak banget kiasan nah kalau lagu-lagu yang banyak kiasan teman-teman pasti pusing hah banyak banget ya kiasan. Nah kalau lagu ini enggak, dia benar-benar artinya direct gitu ya, lebih gampang. 真心, 真 sungguh-sungguh, really ya, sin hati. Jadi 真心 adalah ketulusan. 若 若 artinya jika, sama dengan 如果 ya. 能被看见, bisa dilihat. 被 ini adalah pasif ya, bisa dilihat bisa kelihatan. Terus lanjut ya, 梦会实现. 梦 itu mimpi, 会 akan 实现 menjadi kenyataan. Ini baru satu halaman ya. Kita save dulu nanti untuk minggu depan. Atau nggak perlu dibahas, saya kasih file aja. Kalau dibahas mungkin lebih seru ya, teman-teman nggak bingung juga ini maksudnya apa ya. Oh ya, 童话对我要变成童话里你爱变成就是刚才那个化成 sama ya jadi ada juga yang pakai 变成 ada yang pakai 化成 oke ya tadi ini ada teman-teman yang jawab ya ada Ibu Yeni Ibu Herliana oke satu halaman dulu ya nanti ya saya minta share juga boleh, tapi ini bukan bahan wajib ya. Kita bahas di hari Selasa. 好不好? 大家觉得怎么样? Ya, minggu depan lanjut ya. Daripada baca sendiri ya, kayaknya gimana gitu ya. Kita bahas bareng-bareng. 好, minggu depan ya halaman berikutnya. Ini ada 9, tapi kata-katanya sih agak diulang-ulang. Cuman menurut saya kata-katanya juga gampang ya. Jadi teman-teman bisa belajar tambahan kosakata. Oke. Nanti minggu depan kita bahas, terus keburu nanti kita putar lagunya. OK， 好的谢谢同学们参加今天的节目，希望大家有收到很多的好处呀，semoga berguna buat teman-teman semua。好，再见，祝大家有愉快的一天，semoga hari Anda menyenangkan。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。谢谢老师。